Nah, di pedesaan ini melalui Pamsimas itu ya, dan Sanimas. Nah, inilah peran dari Pokja AMPL yang sangat penting ini supaya mempercepat ya, dari upaya-upaya kita coverage dari air bersih maupun sanitasi dasar, serta juga mendorong tersusunnya perangkat peraturan yang tadi dari paparan dari Pak Menteri PU, Menteri Dalam Negeri maupun Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan ya dan mendukung upaya ini. Kemudian yang aspek ketiga adalah kualitas pengelola. Ini juga saya garis bawahi. Jadi dalam mencapai good governance, jadi pengelolaan berbasis institusi yang kredibel dan profesional. Misalkan di PDAM, serta juga jangan lupa tidak hanya yang PDAM ya, tapi juga yang pengelolaan untuk yang berbasis masyarakat, Pamsimas dan Sanimas itu. Kalau kita ingin betul-betul mencapai target MDGs. Serta terakhir adalah aspek investasi ya. Aspek investasi itu bagaimana kita mengembangkan dan mengoptimalkan alternatif sumber-sumber pendanaan. DAK ya, karena ini sudah menjadi kewenangan daerah. Kalau kita ingin mempercepat aspek pemerataan, maka melalui DAK. Kalau sumber air bakunya, tentu PU ya. Tetapi kalau yang untuk ke sarana prasarana di daerah, maka melalui DAK. CSR, ini adalah tentu kontribusi dari pihak swasta. Misalkan perusahaan-perusahaan itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berlokasi di daerah, ingin berkontribusi juga untuk percepatan pencapaian MDGs di air minum dan sanitasi, mereka bisa kontribusi melalui CSR. Tetapi kan tidak bisa sendiri, mereka juga harus kerjasama dengan terutama sekali pemerintah daerah. Serta yang terakhir yang tadi juga banyak digarisbawahi, yang PPP. Nah, jadi kalau intinya yang terakhir ini atau semua ya, barangkali semua perencanaan, koordinasi, kualitas pengelola investasi yang tadi saya sampaikan di awal, yang ingin kita kembangkan adalah 4P ya. Jadi public, private, dan people partnership. Yang saya yakin bisa kemudian dipercepat lagi lessons learned, best practice-nya ini, penularannya itu melalui antara lain Pokja dari air minum dan penyehatan lingkungan. Jadi barangkali itu Mbak, jadi sebagai sekaligus merangkum dan menutup, barangkali saya tempatkan Pokja AMPL ini di strategi umum pembangunan air minum dan sanitasi, khususnya untuk percepatan pencapaian MDGs 2015. Sekian. Baik, terima kasih banyak Ibu Armida atas penjelasannya. Dan sekarang saatnya saya membuka sesi tanya jawab, tapi melihat waktunya mungkin hanya bisa satu. Bapak yang tadi hendak bertanya, mohon maaf bagi yang lain yang hendak bertanya, namun keterbatasan waktulah yang membuat kita hanya bisa menyampaikan satu pertanyaan lagi. Silakan Bapak singkat saja. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Gading Butar-Butar dari DPD Papua Barat. Dari ujung timur Pak. Yang saya hormati Bapak-Bapak Menteri dan Ibu Menteri. Pertama mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri PU sebab sudah banyak memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan SDM. Tapi barangkali ini yang mau saya katakan, tolong mungkin ditambah Pak. Ya, memang sudah tapi mohon, karena kami di Papua itu sungguh sangat sedih kalau bicara masalah SDM. Dan kalau boleh, ya ini lagi, dengan transportasinya Pak, jangan hanya akomodasinya yang ditanggung. Begitu Pak. Kalau di sana itu transportasinya cukup mahal sekali, jadi kalau ada undangan tidak dengan transportasi, teman-teman di PDM itu tidak bisa untuk mengirimkan begitu Pak. Itu mungkin masalah yang pertama. Yang kedua, mohon izin Bu ya. Yang kedua masalah tadi, memang betul mekar kabupaten termasuk PDM yang dimekarkan. Ini memang menjadi, ya direkturnya lagi mungkin tim suksesnya menjadi direkturnya gitu Pak, dimekarkan gitu. Saran kami mungkin kepada Bapak Menteri Dalam Negeri,
tolong mungkin dibuat suatu regulasi, ya, supaya jangan seenaknya untuk memekarkan PDM-nya kalau kabupatennya dimekarkan. Kan begitu Pak. Kalau ada regulasi itu mungkin ya berpikirlah bapak-bapak yang pemekaran itu untuk memekarkan itu PDAM-nya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir ini kepada Bapak Menteri. Jadi 3 pertanyaan juga nih Pak. Menteri Keuangan. Saya kebetulan Direktur PDAM Jayapura.